Ya halo guys, selamat datang di channel Aquamik. Nah, di video pertama ini gua mau nunjukin channel auranti gua yang buntung guys, yang artinya itu tidak ada ekornya. Nah, ini ikan nggak ada ekornya itu bukan karena kelainan dari lahir atau yang lainnya, tapi karena memang gua potong ekornya karena dia itu gigit ekor guys. Oke, kita langsung saja lihat ikannya ya guys ya. Oke guys, ini Cana auranti gua yang gua bilang tadi yang nggak ada ekornya. Nih, bisa kalian lihat, tuh ekornya masih buntung. Cuman ini udah apa ya? Udah ada pertumbuhan ekor guys. Itu udah selaput-selaput, terus kalau deket bisa kalian lihat itu udah kayak ada tulang-tulangnya. Nah, dia gigit ekornya tuh sampai ke dorsalnya, dia gigitin. Karena dulu gua itu eh, nanganinnya atau ngatasin ikan ini tuh agak terlambat. Setelah apa ya? Setelah dia gigit dorsal yang belakang, yang atas itu baru gua tanganin, baru gua potong ekornya. Harusnya kan jangan sampai gitu kan, jangan sampai ke apa, ke dorsal atas sudah kita tanganin. Nah, ini penyebabnya saya juga kurang tahu, ada yang bilang karena birahi, ada yang bilang lainnya juga, tapi yang pastinya gua belum tahu ikan cana auranti ini kenapa gigit ekor. Karena kan yang biasa, yang sering gigit ekor itu kan katanya kan yang jenis maru. Jenis maru itu paling sering gigit ekor. Lah ini kok auranti malah gigit ekor. Ini warnanya juga udah lumayan. Ini sis 22 sentian lah, kurang lebihnya segitu. Ini warna kuningnya udah lumayan, terus dorsal bawah birunya juga udah mulai muncul. Padahal ini jarang sekali gua kasih pakan pelet. Ini setiap harinya gua push cacing karena gua mau numbuhin ekor sama dorsalnya itu dulu. Nah, ini kan itu udah flaring-flaring sebenarnya. Udah flaring, terus ini juga udah mau mangap-mangap ya. Udah mau mangap-mangap, cuman masih apa? Belum stabil, masih belum terlalu ganas, masih belum terlalu ganas. Ini tuh gigit ekornya sekitar 1 bulanan lah, kalau sekarang itu sekitar 1 bulanan. Cuman alhamdulillahnya dia itu sehabis gua potong ekor, dia itu enggak mogok makan. Biasanya itu kan kalau cana habis potong ekor atau yang lainnya kan biasanya kan mogok makan sampai kadang ada yang 3 hari udah selesai, ada yang sampai 1 minggu itu baru mau makan gitu kan. Nah, alhamdulillahnya ini enggak. Sehabis gua potong ekornya, gua potong ekor siang, terus setelah satu harinya gua coba kasih makan. Itu alhamdulillahnya dia langsung makan, nggak mogok makan. Jadi rawatannya itu mudah guys, rawatannya mudah, dia terus mudah settle juga alhamdulillahnya. Nah, ini sebenarnya udah kepengen gua pindah sih, udah nggak di akuarium sekatan kayak gini lah. Ini kan masih gua sekat. Nah, ini sebelahnya YS, terus ini sebelahnya auranti bocilan guys. Nah, ini auranti bocil, ini masih kuncup, masih jelek. Kita coba pancing dia mau mangap-mangap nggak ya guys. Kita pancing mau mangap-mangap atau enggak. Kita diamin dulu. Belum. Nah, tuh guys. Nah, itu mangap-mangapnya tuh masih kayak gitu, masih belum panjang banget. Nah, tuh guys, belum panjang banget. Kadang
masih kayak gitu bentar, terus dia ke belakang ke atas ambil nafas gitu kan. Nah ini guys, ini masih kayak gini karena memang belum fokus banget ya, masih kalau ke mental itu belum fokus banget, masih fokus ke ekor sama dorsal bagian atasnya. Nah ini tanknya udah kotor banget, nanti kita mau sekalian bersihin tanknya. Ini biar ikannya tuh nyaman, biar ikannya tuh enak. Ini nanti kita bersihin semua sama sekatan yang di YS terus sama auranti bocil ini guys. Pokoknya nanti kita bersihin tuh. Nah ini sebenarnya tuh udah kepengen gua pindah ke tank ini guys. Nah ini sebelahnya, ini juga YS. Ini YS warnanya udah lumayan sih, udah nggak apa ya, udah nggak buluk banget tuh, udah nggak buluk banget. Ini masih kecil, ini sih sekitar berapa ya, sekitar 16 sentian lah kalau ada, sekitar 16 sentian, 16-17an. Nah ini sebenarnya udah mau gua bersihin, terus mau buat isi auranti gua yang buntung tadi, karena gua pengennya tuh mau sekalian push warnanya biar jadi di saat nanti ikannya ini ekornya udah tumbuh tuh warnanya udah bagus gitu loh guys. Padahal ini ikan tuh lumayan gitu loh. Kalau menurut gua tuh ini ikan tuh gondrong. Apalagi ini kan ikan kan gemuk gitu kan. Ikan tuh gemuk. Apalagi nanti kalau dia udah 100%, ekor udah tumbuh, dorsal udah tumbuh, terus kita langsingin badannya. Itu kan kita langsingin badannya, kayaknya memang benar-benar gondrong. Nah, coba nanti kalau ekornya udah tumbuh, dia ekornya ngeklos atau biasa aja. Kalau biasa aja mungkin nanti bisa kita sisir ya, bisa kita seritin biar katanya biar ngeklos, tapi nanti kita coba lihat dulu aja. Nah ini kalau YS ini masih biasa ya, ini masih bahanan, cuman memang kalau untuk cabungnya, bisa kalian lihat ya, tuh udah remang-remang, udah mulai tumbuh. Ini kayaknya cabungnya bakal merontok juga ya, siapa tahu nanti jadi YS yang bagus. Tapi ini YS kalau parnya kayaknya simet, cuman kan nggak rapi itu kan, nggak terus kayak angka, kan biasanya kan yang bagus itu kan ada angka 9-nya. Nah ini yang angka 9 itu cuman par depan aja, yang lainnya kayak jenis-jenis varian red. Kita coba lagi, apakah dia masih mau. Nah ini sebenarnya dari dulu tuh, dari ikan ini datang ke tempat gua, dia tumbuh jamur, ekor sobek gitu kan. Nah ekor sobek, tumbuh jamur juga di bagian ekor, pas ada tulangan baru itu belum pernah gua latih mentalnya gitu loh, belum pernah gua latih mentalnya. Nah ini kok tiba-tiba sehabis gua potong ekor, belum lama ini sih ketahuan. Ini pas malam gua habis kasih makan ini ikan, terus sama kakak gua ini tuh coba dikasih kaca gitu kan, coba dikasih kaca, loh kok mangap-mangap gitu loh. Padahal gua nggak pernah yang namanya itu ngelatih mental cana auranti gua yang ini gitu loh. Nah gua senengnya itu, dan akhirnya setelah sekian lama gua mainan cana, punya juga auranti yang mau mangap-mangap. Karena biasanya itu kan cuman kayak flaring gitu kan, flaring terus kayak cuman ikannya tuh aktif tapi kejar pakan gitu. Paling kalau dimasukin tangannya dimasukin ke dalam tanknya itu paling gigit-gigit tangan gitu doang, kayak jenis maru itu kan kebanyakan kan kayak gitu. Tapi itu auranti. Dan akhirnya ini kita punya auranti yang mangap-mangap.
meskipun belum seganas yang lainnya gitu kan. Biasanya kan kalau Auranti yang mau maaf itu kan udah ganas banget, tapi ini belum. Ya masih butuh kesabaran, sabaran sama ketelatenan aja ya buat melatih mentalnya. Itu bisa kalian lihat kan, dorsalnya itu wes benar-benar gondrong, benar-benar gondrong bagus. Kalau untuk barnya itu lumayan lah ya, kalau barnya itu lumayan, nggak hancur banget gitu kan. Dibilang hancur ya enggak, dibilang bagus yo lumayan gitu kan. Karena kalau simetnya tuh kayaknya simet, cuman kan itu kan bar yang nomor 3 dari belakang itu kan terlalu besar. Tapi siapa tahu nanti begitu warnanya jadi terus dia bisa pecah malah jadi bagus, kan kita nggak tahu juga karena ini juga kan dari segi warna kan belum jadi. Nah sekarang gua mau eh, koras atau bersihin akuariumnya dulu biar ikannya tuh enak kalau gerak-gerak, nggak ada kotoran-kotoran yang berterbangan kayak gini. Nah ini kan kelihatannya kan kayak kotor banget gitu kan, kayak ikan nggak pernah dirawat gitu loh. Padahal ini gua sering banget ganti air, kayak 3 hari sekali gitu kan, kadang 1 minggu sekali itu gua ganti air. Tapi kadang sehabis gua ganti air tuh 2 hari kemudian tuh udah kotor lagi karena memang ini kan sistemnya kan polos gitu kan, sistemnya polos. Terus ikan juga makannya banyak, sisnya juga udah besar kan, udah 22 cm. Jadi kayak kotorannya itu semakin banyak gitu loh, semakin banyak. Apalagi ini kan sekatan gitu kan, sekatan ini buat 3 ikan ini YS gua sekitar 17 sentian, sekitar 17-18an. Ini yang bocil sekitar 13-14 sentian. Jadi kayak tank segini ya, nih tank segini ukuran 80 kali 45 kali 45. Nah ini disekat jadi 3 buat 3 ikan. Ikan lumayan juga ukurannya. Jadi otomatis gampang kotor, apalagi setnya itu kan polosan. Nah terkecuali kalau setnya itu yang sistem kayak gini, udah pakai substrat gitu kan, udah dikasih pasir. Nah ini dulu gua beli ikan ini sebenarnya dia stres berat terus matanya tuh kayak mau keluar gitu loh guys, matanya kayak mau keluar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Karena dulu berawal Auranti gua itu di sini guys, dulu udah gua masukkan di tank ini, udah gua masukin di tank ini, dia gigit ekornya juga di tank ini. Makanya gua penasaran juga mau gua masukin di tank ini itu seperti apa sebenarnya. Karena dulu dia di tank ini tuh sukanya, nah sukanya itu di pojokan di tanaman itu kan tanaman. Nah biasanya tuh diam di pojokan itu, di belakangnya tanaman. Kalau enggak no, itu kan ada filter juga di dalam. Nah biasanya itu di atas filter. Ini YS juga biasanya suka di atas filter. Kalau enggak dia itu ikan Auranti gua tuh paling di pojokan situ gitu kan. Nah pojokan situ diam gitu. Nah kalau dikasih makan baru gitu loh, kalau dikasih makan baru dia mau aktif gitu. Tiba-tiba malah gigit ekor. Akhirnya gua serok, gua pindahin lah ke tank ini, karantina sampai sekarang gitu loh. Dan sekarang udah pengen rasanya buat di ganti ke tank itu lagi. Mau lihat apakah dia masih kayak dulu pas gigit ekor, atau memang kebiasaan gigit ekor tersebut udah sembuh. Ya semoga aja sih begitu dorsal sama ekornya tumbuh lagi, dia kebiasaan gigit ekornya udah nggak lagi ya guys. Jadi udah nggak perlu dikarantina lagi. Oke sekarang gua mau bersihin akuariumnya dulu. Oke guys, sekarang gua udah selesai ngorasnya, udah selesai bersihin akuariumnya. Ini udah kelihatan bersih. Nah itu kotoran-kotoran setelah gua bersihin, ikannya langsung pup. Nah ini dia langsung flaring, semua udah bersih ya guys. Ini tetap masih biasa, masih kuncup. Ini udah aktif, ini sama juga udah ada kotor-kotorannya lagi.
Oke, kita coba pancing. Habis dibersihin, apakah dia tetap mau flaring, mangap-mangap atau enggak. Seperti biasa ya guys, kalau sehabis dibersihin, habis dikuras, itu pasti kayak gini guys. Kan tuh diam, flaring tuh tipis-tipis, nggak seperti biasa. Oke, nah ini dia udah mau flaring guys. Kita tahan dulu. Tuh masih kayak gitu guys, masih flaringnya tuh tipis-tipis, belum bisa kayak tadi ya. Tuh masih kayak gitu. Nih dilihat dari samping ya, lucu karena nggak ada ekornya sama sekali. Tetap masih belum agresif, tidak seagresif tadi, karena kan ikan biasanya tuh kalau sehabis dikuras tuh dia tetap stres, mau ikan nggak diambil ataupun ikan diambil itu stresnya sama aja. Tetap belum bisa aktif banget, tidak seganas tadi. Nih ekornya guys, tuh tuh kan tulang baru masih putih-putih banget. Semoga aja nanti tumbuhnya itu jadi ngeklos, lebar, gede, tuh kan. Nah dulu gua potong tuh mentok, itu ada garisnya, tuh mentok, memang benar-benar mepet. Nah kalau untuk dorsal nggak gua potong ya, kalau untuk dorsal memang nggak gua potong. Potongnya nanti paling kalau ada pertumbuhan tulang dorsal yang nggak normal, kayak ngeris atau kadang menceng atau yang lainnya. Kalau pertumbuhannya nggak normal paling nanti kita potong, tapi biasanya dorsal tuh motongnya tetap dari depan, sampai belakang mentok, jadi dipotong semua biar pertumbuhannya tuh semuanya tuh rata. Oke, mungkin ini video dari saya, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.